The pandemic has affected the entire travel industry, including hotels, airlines, cruise lines, tourism destinations, and online travel agencies. In March, the World Health Organization put out a joint statement with the International Civil Aviation Organization, stating that it advised countries to institute public health measures proportionate to the public health risks and consistent with international health regulations, underlining the importance of travelers' awareness in preventing the transmission of COVID-19. It also mentioned developing extensive guidelines, toolkits, and response plans to support governments, passengers, and the aviation industry in mitigating risks. Halo teman-teman semua, aku Putri Lydia Andini dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata akan sedikit membahas mengenai pandemi COVID-19 terhadap perubahan global pariwisata. Karena COVID-19, pembatasan perjalanan global dan juga tidak diperbolehkannya keluar rumah karena pandemi ini menyebabkan gangguan paling parah dari ekonomi global sejak Perang Dunia II, terutama pada pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata ini salah satu penggerak ekonomi terbesar di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Pada pertengahan Maret, virus corona ini sudah tersebar di 146 negara, tetapi jumlah total sebenarnya ini belum diketahui karena banyak negara juga yang masih memiliki keterbatasan terhadap alat-alat pengujiannya. Kemudian dampaknya terhadap berbagai bidang pariwisata. Yang pertama ini ada airlines. Dijelaskan oleh IATA, sebagian besar maskapai penerbangan memiliki likuiditas kurang dari 3 bulan dan tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama dari pembatasan penerbangan udara. Kemudian bandara sama seperti maskapai penerbangan menghadapi krisis keuangan dengan perkiraan kerugian sebesar 76,6 US dollar. Yang kedua ada akomodasi. Sebagian besar hotel yang ditutup ini juga mengalami penurunan jumlah pendapatan, seperti pendapatan hotel AS per kamar yang tersedia ini diperkirakan mencapai penurunan itu hingga 50,6%. Ketiga ada restoran, di mana restoran ini tetap dibuka tetapi hanya untuk melayani pelanggan-pelanggan yang take away. Alternatif operasionalnya juga membutuhkan karyawan yang lebih sedikit atau staff-staff yang lebih sedikit. Jadi sedikit memperkecil peluang dari penyebaran virus tersebut. Terakhir ini adalah cruise atau kapal pesiar. Kapal pesiar ini tidak memungkinkan dapat berlayar atau berjalan sebelum vaksin dari virus corona ini ditemukan, atau jika ingin berlayar, ini penumpang harus melakukan rapid test sebelum melakukan perjalanan pelayaran. Kemudian aku juga bakal nampilin beberapa gambar. Yang pertama ini adalah dampak krisis terbesar terhadap pariwisata global. Yang kedua adalah penyebaran secara global dari COVID-19. Yang ketiga, ini ada gambar dari pembatasan perjalanan global terkait COVID-19 pada 31 Maret. Yang keempat, ada kasus dari daily global COVID-19 dan penerbangan global. Yang kelima, ada perubahan tingkat hunian akomodasi pada 21 Maret. Kemudian yang terakhir ini ada change in consumer sentiment atas tahapan pandemik. Kesimpulannya adalah COVID-19 ini memberikan pelajaran yang mengejutkan bagi para industri pariwisata dan juga para pembuat kebijakan dan peneliti pariwisata tentang dampak perubahan global. Tantangannya sekarang adalah untuk secara kolektif belajar dari tragedi global ini untuk mempercepat transformasi pariwisata berkelanjutan. Saran saya, jika ingin membuka kembali sektor pariwisata setelah pandemi COVID-19 ini selesai, tetap harus menjaga dan mencegah penularan susulan virus tersebut. Kemudian juga mengikuti berbagai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan melihat juga pastikan pembatasan lebih ketat
dalam prospek jangka panjang. Mungkin segitu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau salah informasi mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk komen. Terima kasih.